Semuanya. Alright, kita tadi sudah mendengar berbagai macam kesaksian ya dari para worship leader. Nanti saya juga punya kesaksian sendiri. Hari ini saya mau membagikan sesuatu yang sudah saya mau membagikan berdasarkan gereja mula-mula. Bagaimana kita belajar, kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, bagaimana gereja mula-mula itu keadaannya. Siapa yang di sini yang suka main ini ya, puzzle? Puzzle, tahu ya puzzle? Who like to play puzzle? Wah, hebat tuh yang suka play puzzle tuh biasa kesabarannya ini ya, hebat ya. Kalau aku sih nggak sabar ngelihat yang 1000 pieces udah wah kayaknya give up dulu. Pertama-tama kalau main puzzle kira-kira apa yang dikerjain? Luarnya, ya salah. Lihat gambarnya dulu ya kan. Kalau nggak lihat gambar bagaimana kalian bisa tahu apa yang mau dipasang? Nah, sama halnya dengan kita kehidupan kita harus punya gambaran. Kita itu sebagaikan puzzle. Semua each of us adalah puzzle, ya kan? Setiap kita harus saling melengkapi. Tapi apa yang kita lengkapi, kita harus tahu dulu image-nya. Ya kan, garis besar, gambar besarnya itu apa yang kita harus lengkapi. Kalau kita nggak tahu image-nya, ya kita nggak akan bisa terlengkapi, maksudnya nggak akan bisa berhasil itu puzzle itu, benar? Nah, mari kita buka dari Kisah Rasul 1 ayat 3. Jadi katakan, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Nah, kemudian saya skip ke ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, ini kan kisah para rasul ya, yang menulis adalah Lukas. Jadi ketika dia menulis ini, saya kasih ringkasannya adalah setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia mempunyai 40 hari berserta dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi dia nggak langsung naik, ya kan? 40 hari Yesus menampakkan diri, ya kan? Kita lihat dia menampakkan diri kepada 2 orang Emmaus dalam perjalanan ke Emmaus, dan beberapa pertemuan banyak sekali yang kalian pernah dengar bahwa ketika Thomas bertanya kepada untuk menunjukkan lambungnya dan segala macam. Jadi Yesus itu dalam 40 hari itu menggeber, ya, ibaratnya mempersiapkan para disciple-nya untuk mempersiapkan mereka punya pekerjaan untuk di dunia ini. Nah, seperti yang ditulis ini garis besarnya, sebenarnya kalau kita baca di 1 Korintus, ada kurang lebih 500 orang pada saat itu yang bersama-sama dengan Yesus. Namun ketika mereka Yesus tadi kita baca menyuruh mereka, kamu harus stay di Yerusalem. Nah, selama 7 hari. Jadi Yesus bangkit kan di hari yang ketiga, kemudian ada 40 hari. Nah, 40 hari Yesus naik ke surga. 7 hari setelah itu ada namanya hari Pentekos, yaitu di mana di Pentekos itu Tuhan Yesus, Roh Kudus turun ke atas
orang-orang ini. Nah, secara garis besarnya dulu, hari Pentecost itu adalah hari pilgrimage. Kalian tahu ya pilgrimage. Jadi orang-orang pada saat itu, orang-orang Yahudi di mana-mana pulang kampung. Nah, istilahnya ada pulang kampung atau mudik ya. Terserah. Mereka jadi dari negara-negara manapun mereka pulang ke Yerusalem. Makanya di Yerusalem pada saat itu sangat banyak sekali orang-orang dari berbagai macam negara. Orang Yahudi ya, tapi mereka berbahasa banyak-banyak bahasa. Nah, kemudian di Kisah Rasul 2 ayat 4 dikatakan bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, ini yang saya maksud adalah, jadi pada saat itu orang-orang yang di Yerusalem yang dari berbagai macam negara, mereka bingung kenapa rasul-rasul ini setelah kepenuhan, setelah mendapat kuasa Roh Kudus di atas mereka, mereka bisa berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Kalau dalam terjemahannya ditulis speak in tongue, tapi artinya adalah berbicara dalam bahasa mereka masing-masing yang bisa dimengerti satu sama lain. Oke? Nah, setelah itu kalau kalian baca selanjutnya dikatakan oleh orang-orang lain bilang, oh mereka itu sebenarnya mabuk gitu ya. Padahal itu di tengah hari. Bagaimana mungkin orang-orang mabuk? Makanya Peter kemudian mengajar. No, saya nggak mabuk. Kemudian Peter mulai mengajar, Petrus mulai mengajar orang-orang ini. Dan ketika Petrus mengajarkan, apa yang terjadi? 3.000 orang langsung bertobat. Ini semua di dalam Kisah Para Rasul ya, ayat 1 dan 2, kalian bisa baca sendiri. Mereka langsung bertobat. Mengapa? Karena mereka mendengar suatu kebenaran yang tidak pernah mereka dengar sebelumnya, ya kan? Sebelumnya mereka menyalibkan Yesus, tetapi ketika mereka mendengar hal yang benar-benar indah, mereka langsung jatuh cinta. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah mendengar itu, mereka semua stay, nggak mau pulang lagi. Jadi yang tadinya dari negara-negara yang harusnya datang ke Yerusalem, ke Bait Suci cuma untuk pilgrimage, hanya untuk ibadah, yang seharusnya habis itu mereka pulang, mereka nggak pulang, mereka stay. Ingat seperti kita ya, kalau kita pas retret ya nggak, aduh sayang sekali tahun ini kita nggak retret. Pas retret kita baru-baru retret mungkin nyari orang daftar tuh susah banget ya. Ayo dong daftar. Tetapi kalau sudah di tempat retret udah 1 hari 2 hari, giliran mau pulang nggak ada yang mau pulang. Nggak. Wah kayaknya enak banget di situ, rasanya deket, betah gitu ya. Sama halnya ini, mereka datang kemudian mereka mendengarkan firman Tuhan dari rasul-rasul ini, mereka merasa betah. Mereka merasa udahlah ini aku di tempat ini udah cocok, aku mau pulang lagi. Makanya pada saat itu jumlah orang Kristen yang bertumbuh itu pesat, ya 3.000, 5.000 terus. Dan mereka kerjanya apa? Tiap hari berkumpul bersama, makan, membagikan firman. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Slide. Okay, so they were continually and faithfully devoting themselves, okay, to have fellowship, eat meals together, and pray. Okay, nah
Dari mana mereka bisa makan gitu setiap hari, ya kan? Tentunya masing-masing mulai mencukupi satu sama lain. Ada yang mulai menjual kepunyaan mereka untuk mencukupi. Kalian bisa baca lagi. Nah, inilah yang pandangan the vision of gereja mula-mula yang saya mau bagikan pada hari ini, bahwa I want that vision to be like the one in here. Ya, they didn't go to church. Ya, kita nggak pergi ke gereja, but we are the church. Kita adalah orang-orang di gereja itu. Kita nggak pergi ke gereja karena setiap hari mereka adalah gerejanya. Waktu itu nggak ada building gereja, nggak ada. Mereka cuma visit one house to one house. Yang ada bait Allah, bait suci. Tapi tetap mereka every day mereka berkumpul dari satu rumah ke satu rumah. Ada beberapa poin yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah they were small, right? Mereka small. Dalam 1 Korintus 15 ayat 6 dikatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Nah, ini kan kalau secara ini komentaris adalah kita nggak bisa tahu 500 orang ini awalnya apakah dari 120 menjadi 500 atau awalnya 500 kemudian 120, ya kan? Ada banyak versi. Cuma saya percaya bahwa awalnya adalah 500 orang mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus menyuruh orang-orang untuk stay di Yerusalem, 500 orang itu semuanya terpisah. Hanya sisa 120 orang yang menunggu Yesus dengan setia di upper room, ya, di Yerusalem. Bayangkan, dari 500 menjadi 120 orang. Berapa persen tuh dropnya? Hampir 80% ya, 76%. Tapi mereka nggak putus semangat. Dia bilang, wah tadinya kita punya 500 orang, sekarang sisa 120. Udahlah, no hope, bubar aja. Ngapain kita berkumpul? No. Mereka dengan setia 120 orang menunggu datangnya penolong yang Tuhan Yesus janjikan, ya kan? Pada saat itu Tuhan Yesus sudah ke surga. Dia memberikan berjanji, wait for me, I will give you helper, Roh Kudus. Nah, kalau kita merasakan apa yang mereka rasakan pada saat itu, apa sih yang mereka rasakan? Yang pasti mereka merasakan apa? Ketakutan, fear, udah pasti. Bayangkan mereka yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Udah pasti mereka ketakutan, khawatir, ya kan? Banyak macam. Tetapi mereka satu hal adalah setia. Mereka nggak give up. Meskipun mereka kondisinya kecil, sedikit, they have hope. Mereka memiliki harapan bahwa Tuhan Yesus pasti akan beserta mereka. Sama halnya dengan kita, ya kan? Gereja ini nggak besar. Kalau 10 tahun yang lalu kita mulai dari iCare, small iCare, but continuously, ya ada orang datang, ada orang pergi, ya kan? Tetapi kalau kita look flashback, hey, we are still here. Meskipun orang datang pergi, kita tetap berdiri. We don't lose hope, karena kita tahu ini gereja yang tanam adalah Tuhan sendiri. Amin. Mengapa saya suka dengan gereja FGF Wellington? Karena
culture-nya. Culture-nya adalah gereja yang kecil. Amin, saya di Jakarta dulu dari besar, maksudnya, but I don't have that feeling of kedekatan, ya kan? Ketika saya datang ke sini, semuanya pada menyambut, juga bahkan langsung nganter pulang siapa semuanya. Dan kemudian kita I care, pokoknya waktu itu saya sempat nganggur 6 bulan, ada aja maksudnya orang yang menawarkan bantuan dan segala macam. Itu adalah kita adalah suatu komunitas. Nah, komunitas di mana kita mengenal satu sama yang lain. Itu yang saya banggakan, bahwa di komunitas ini kita mengenal satu sama yang lain. Kita membantu satu sama yang lain. Small is big, small but big. Small things that we do here, tapi memiliki big impact. Ketika kita kenal satu sama yang lain, kita akan saling membantu. Terutama di Wellington ini, kita nggak punya saudara, saya nggak punya family di sini, juga sama family. Ketika saya mau move, ya gak, I got the team of mover here, ya, saya undang ya dari Palmi. Mereka membantu, ya gak. Tinggal kita punya tim mover, ya, apalagi tim Uber, ya gak. You need to go to airport, just call, ya gak. You arrange somebody to, we are gereja yang saling membantu, ya gak. Hah? Makanya small is big, oke? Di mana kita mengenal satu sama lain, saling membantu. Yang kedua, poin yang kedua adalah they have rules and strategy. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Nah, Petrus, kalau kita baca di sini, dia tahu bahwa Yudas harus diganti, karena sudah digenapi di Mazmur bahwa Yudas itu harus diganti jabatannya supaya penggenapan. Makanya dia mengganti Yudas. Nah, dia tahu bahwa Yudas harus diganti karena sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya. Tetapi dia tidak berserah. Dia tetap melaksanakan dia punya tindakan. Karena kalau dia berserah, ya sudah, Tuhan sudah menetapkan, ya saya diam aja, pasti Tuhan menetapkan. Enggak. Dia tetap melakukan kewajiban dia, yaitu mencari orang yang harus menggantinya. Nah, ada aturan yang dia pakai, ya kan, di sini, bahwa rule-nya adalah orang itu harus senantiasa bersama-sama dengan mereka dari saat bersama-sama dengan Yesus sampai Yesus terangkat. Nah, itu adalah rules, ya. Pertama adalah strategi. Dia harus memiliki strategi, yaitu dia menggantikan Yudas. Karena 11 orang menurut dia mungkin gak cukup. Saya butuh 12 orang. Saya butuh 12 disciple untuk membantu witness. Nah, tapi harus ada rule. Gak sembarangan. Rule-nya adalah orang itu harus komit. Di sini Petrus sedang berbicara tentang komitmen. Oke, komitmen yang diberikan oleh orang-orang ini yang akan dipilih. Komitmen adalah sesuatu yang important. Ketika kita komit, ya, kita tahu betapa besarnya kalian punya penghargaan kepada family Anda. Bayangkan, ya,
kalau kamu punya anak kamu pergi sekolah, terus pulang, nggak pulang ke rumah, ya nggak? Kadang pulang, kadang enggak. Mungkin kadang-kadang pulang ke rumah tetangga. Ya. Kamu bingung nggak? Ini anak siapa? Anak aku, apa? Anak tetangga. Gitu kan? Kalau anak kamu harapkan dia pulang ke rumah nggak? Iya. Demikian juga kita. This is your family, this is your home. Seorang anak harusnya pulang ke rumah bapak. I know you have, banyak guests. You have your own home church. Aku nggak maksa kalian datang ke home church ini. Kalau kalian ke home church, then continuously show your commitment to the home church. Dimanapun kalian ditetapkan, commit yourself in that home church. Jangan pindah-pindah gitu. Stay there. Oke? Nah, itulah yang diharapkan oleh Petrus, sebuah komitmen. Sama halnya kita every Friday, every Sunday. Ini adalah tempat kita berkumpul bersama sebagai family. I care. I always, ever since pertama kali saya datang ke sini, saya selalu suka datang ke I Care. Karena apa? Ya, untuk berkomunikasi, ya kan? Untuk belajar juga berkomunikasi dengan sesama family. Kita hari Minggu juga sama, ya kan? Bertemu dengan teman semuanya. This is my family. Kemudian apa? Poin yang ketiga adalah they were equal. Sebelum Yesus naik, mereka selalu apa? Berantem. Mereka mencari siapa yang paling greatest di antara mereka, ya kan? Petrus lah, Yohanes, mereka berantem terus. I'm the greatest. Tetapi saatnya mereka di sini, mereka merasa equal. Ketika mereka mencoba untuk mencari orang, mereka melakukan apa yang namanya musyawarah, ya kan? Petrus adalah seorang leader, tetapi dia tetap tidak, maksudnya sebagai dia hanya leader, tapi dia tetap melakukan musyawarah. Dia mengajak semua orang, everybody has own voice. Makanya dikatakan di sini adalah they nominate. Ada orang yang dinominate dan kemudian mereka vote by casting a lot. Ya. Artinya adalah semua orang adalah equal di sini. Sama halnya juga saya menganggap kalian itu adalah sama. You all have the same voice in here. Ya, memang kita punya leaders di sini. Kenapa kita punya leaders? Untuk mempermudah. Dan mengapa orang-orang ini menjadi leaders? Karena mereka have show their commitment. Bukan cuma sembarangan kita milih, enggak. Karena komitmen. Oke, kembali dari poin kedua adalah komitmen mereka. Ya kan? Kita semua adalah volunteers. All leaders, all volunteers adalah volunteers. Gak ada yang satu dari kita pun dibayar. Kok bisa sih, kok mau sih gitu ya. Dari jam 1, we have been here dari jam 1 sampai setiap minggu untuk praktis, yang tim praise and worship segala macam. Ya, kita lakukan ini karena we love this church. We love this church, so we want to do our part. Makanya saya melalui kesempatan ini saya mau mengajak kita semua untuk work as a team, not as individual. This is not just my church, no. This is not leadership church, no. Bukan churchnya Jack, bukan churchnya Risa, no. This is our church. Saya kemarin nonton sebagian dari film Netflix ya, The Last Dance. Michael Jordan ya, he is the best player kan. 1984 dia
dipilih sebagai pemain di Chicago Bulls. Jago banget. No doubt, semua NBA players pada saat itu bilang he is the best. Bahkan pada saat dia melawan Miami ya kalau nggak salah, he score like 60 points his own sendiri. Nah, tapi dia semua coach dia dari 84 sampai 90, mereka cuma coach satu tim. When you get the ball, pass to Mike. When you get the ball, pass to Mike. Dan itu sangat mudah sekali dikalahkan. All they need to do is to put 2 people guarding Mike. That's it. Dari 84 sampai 90, Michael Jordan gak pernah get the championship. Always lose in the final, right? Ada fans. Selalu kalah. Karena apa? Karena mereka tahu, oh itu doang, si Jordan itu kalau kamu tutup gak akan ada perlawanan. Sampai akhirnya apa? Coach yang terkenal itu Phil Jackson masuk. Phil melihat ini, dia bilang, no, we need to change the game. We need to change that not only Michael shoot the ball, but the rest of the team have the chance to shoot the ball. Makanya pas latihan mulai mereka melakukan strategi. Ada rules. Michael nggak suka. Give me the ball, I will shoot it. No, you don't get the ball. The other team, your teammate will have the chance. Apa yang terjadi? Saat itu juga mereka won the championship 3 tahun berturut-turut. That's amazing. Karena apa? Karena they work as a team. Sama halnya di sini. I want we work as a team. Not just the burden is on the leadership. No. The burden needs to be shared equally. I want to build leaders. Not just the current leadership, tapi orang-orang yang baru hadir, semuanya have the equal chance. I want to build you guys. I want to grow you guys. You know, dalam beberapa sermon aku sudah bilang ya, kita sebagai Kristen jangan minum susu terus. Grow, mature. This is where the church that I will grow you. Sama-sama kita grow. We have the platform already. We have iCare. Now we just need to build more. Ya kan? Kita sekarang sudah berkembang banyak. Youth sudah punya, ya kan? Kita sudah mulai melebarkan sayap terus. iCare kita lebarkan terus. Yang bersedia buka iCare, silakan hubungi Tirsa, Care Group Leaders. Mungkin kita punya care lagi di HAT, ya kan? Di para umum, ya kan? Udah ada tuh orangnya. Ya kan? We can build. Polri Ruah juga bisa, ya kan? We can build. Nah, itu adalah my dream. We are small but work together. Okay? Last is they were one. Okay? They were one. One mind and one purpose. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. One mind, one purpose. One heart, one soul. Next slide. One heart and one soul. One power and one mission. Okay? They have the same power from Roh Kudus and they have the same mission. Apa misinya adalah to tell people about Jesus from Jerusalem, Judea, Samaria, and throughout the end of the earth. And last is one enemy. One enemy
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itulah our enemy. That is our true enemy. Adalah iblis, setan sendiri. Bukan sama orang berbeda agama, beda pendapat, no. Iblis. The devil wants to divide us, not unite us. When we are united, ketika kita bersatu, we are unstoppable. Kalau kita semua bersatu, we can do anything. Ingat orang yang bersatu didirikan menara Babel, mereka bisa melakukannya. Makanya harus dipecah. Nah, itu iblis tugasnya adalah memecah belah kita. When we are divided, we are weak. Ketika kita terpecah, ketika kita punya masalah antara sesama kita terpecah. Kita nggak pusingin lagi yang namanya mission kita. Kita pusingin lagi masalah kita. Kita pusingin bagaimana kita caranya bisa solve itu problem. Ya kan? Kalau kita nggak punya masalah, tentunya kita akan mengutamakan misi kita. Tapi ketika ada masalah, kita akan pusingin bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Itu adalah semua kerjaan iblis. Dia akan memecah-mecahkan kita, dan akhirnya kita ada yang tercerai-berai, meninggalkan kita. Nah, jangan kita mau kalah. Tuhan sendiri sudah mengalahkan iblis. Kita bisa, ya kan? Dalam lagu ini, you never lost. Kita bisa mengalahkan. Family fight and argue, right? Ada sini family yang gak fight. Anak-anak saya tiap hari juga fight, siblings fight. Yogi ketawa tuh. But in the end, they have the love, right? The love of the siblings, the love and the family unite them. Mereka nggak pergi meninggalkan satu sama lain, kan? But in the end, their family is being united. Saya mau undang tim Presence. Nah, again, this is my family. FGF Wellington has always been my family. Gak pernah aku bergereja bagi dimanapun menemukan gereja seperti ini. Kedekatan dengan semua orang is different. This is my home. This is our home. This can be your home. Okay? We don't go to church, but we are the church. Kalian semua adalah part of that puzzle. Kita saling melengkapi. Ketika kita melihat that vision, then we need to put us together. Put yourself in that position in the puzzle. Dan when you put yourself, semuanya pasti akan terlihat dengan jelas. We are one. We have one mind, one purpose, one heart, one power, one enemy, and one mission. To tell people about Jesus.